Pernah nggak sih kita membayangkan surga sebagai sesuatu yang sepenuhnya indah? Tempat yang tenang, damai, penuh cahaya, tanpa luka, tanpa kehilangan. Seolah-olah begitu kita sampai di sana, semua rasa sakit yang pernah kita alami di dunia ini langsung hilang begitu saja. Tapi bagaimana kalau ternyata bahkan sesuatu yang kita anggap surga masih menyimpan sisi gelapnya sendiri? Dan dari situlah cerita ini dimulai. Sisi tergelap surga bukan sekedar novel tentang kehidupan, cinta, atau kehilangan. Ia adalah perjalanan batin. Perjalanan yang pelan-pelan mengajak kita melihat bahwa tidak semua hal yang terlihat indah benar-benar tanpa luka. Gambaran umum cerita. Novel ini membawa kita masuk ke dalam kehidupan seorang tokoh yang di permukaan terlihat baik-baik saja. Hidupnya mungkin terlihat cukup, tidak kekurangan, tidak juga terlalu istimewa, seperti banyak dari kita. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ada kenangan yang terus hidup meskipun waktu sudah berjalan jauh. Brian Krishna dengan tenang membangun dunia cerita yang terasa sangat dekat. Tidak berisik, tidak dramatis secara berlebihan. Justru disitulah kekuatannya. Cerita ini tidak berusaha membuat kita terkejut. Ia hanya perlahan-lahan membuat kita merasa bahwa apa yang dialami tokohnya mungkin juga pernah kita alami atau sedang kita alami sekarang. Tentang luka yang tidak terlihat. Salah satu kekuatan terbesar dari sisi tergelap surga adalah cara ia membahas luka. Bukan luka yang terlihat. Bukan luka yang bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Tapi luka yang diam. Luka yang disimpan. Luka yang sering kita tutup rapat bahkan dari diri kita sendiri. Kadang kita berpikir, kalau kita tidak membicarakannya, maka luka itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka bekerja seperti itu. Ada luka yang justru tumbuh karena kita abaikan. Ada luka yang berubah bentuk menjadi rasa kosong, menjadi kelelahan yang tidak jelas sebabnya, menjadi perasaan ada yang hilang, tapi kita tidak tahu apa. Dan yang paling menyakitkan, kadang kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang terluka. Surga yang dibayangkan vs realita yang dijalani. Judul sisi tergelap surga sendiri sudah terasa seperti sebuah paradoks. Surga identik dengan kesempurnaan, dengan kebahagiaan, dengan akhir yang baik. Tapi di novel ini, surga tidak digambarkan sebagai tempat yang sepenuhnya terang. Ada sisi gelapnya. Dan mungkin ini bukan tentang surga secara harfiah, tapi tentang bagaimana manusia memaknai kebahagiaan. Kita sering mengejar sesuatu yang kita pikir akan membuat kita bahagia. Pekerjaan impian, hubungan yang terlihat sempurna, pengakuan dari orang lain, atau versi hidup ideal yang kita bayangkan sejak lama. Kita menganggap itu sebagai surga kita. Tapi ketika akhirnya kita sampai di sana, kita baru sadar bahwa bahkan di tempat yang kita anggap sebagai tujuan akhir, kita masih membawa diri kita yang sama, dengan luka yang sama, dengan ketakutan yang sama, dengan kekosongan yang belum selesai. Dan disitulah sisi gelap itu muncul. Karakter yang terasa nyata. Brian Krishna punya kemampuan yang cukup kuat dalam membangun karakter. Tokoh-tokohnya tidak terasa seperti tokoh. Mereka terasa seperti manusia. Manusia yang ragu, manusia yang membuat kesalahan, manusia yang kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan tapi tetap berjalan. Tidak ada karakter yang benar-benar sempurna, dan justru itu yang membuat mereka terasa hidup. Kita bisa melihat bagian dari diri kita di dalam mereka. Mungkin dalam cara mereka mencintai, mungkin dalam cara mereka kehilangan, atau mungkin dalam cara mereka menyembunyikan perasaan. Ada momen-momen kecil dalam cerita ini yang terasa sangat sederhana, tapi justru sangat mengena. Karena itulah yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Hal-hal besar jarang datang dengan dramatis, tapi hal-hal kecil seringkali meninggalkan bekas yang paling dalam. Tentang cinta yang tidak selalu menyembuhkan. Banyak cerita mengajarkan kita bahwa cinta adalah jawaban. Bahwa ketika kita menemukan orang yang tepat, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi sisi tergelap surga mengambil pendekatan yang berbeda. Ia tidak menolak cinta, tapi ia juga tidak memujanya secara berlebihan.
Di buku ini, cinta tidak selalu menyembuhkan. Kadang justru memperlihatkan luka yang selama ini kita sembunyikan. Kadang cinta membuat kita sadar bahwa kita belum benar-benar siap. Dan itu bukan hal yang salah. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang menyelamatkan, tapi tentang memahami. Memahami diri sendiri. Dan memahami orang lain dengan segala ketidaksempurnaannya. Kesepian di tengah keramaian. Ada satu tema yang terasa cukup kuat dalam novel ini, yaitu kesepian. Bukan kesepian karena tidak punya siapa-siapa, tapi kesepian di tengah banyaknya orang. Kesepian yang datang ketika kita tidak bisa benar-benar jujur. Kesepian yang muncul saat kita merasa tidak benar-benar dipahami. Atau mungkin kita sendiri yang tidak memahami diri kita. Ini adalah jenis kesepian yang paling sunyi. Karena dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Kita tetap tersenyum, tetap berbicara, tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi di dalam ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Dan buku ini berhasil menangkap perasaan itu dengan sangat halus. Gaya penulisan yang tenang tapi menghantam. Brian Krishna tidak menulis dengan gaya yang rumit. Bahasanya sederhana, mengalir, dan terasa dekat. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak berusaha terdengar pintar. Ia hanya jujur. Dan kejujuran itu terasa. Ada banyak kalimat dalam buku ini yang mungkin tidak panjang, tidak kompleks, tapi bisa membuat kita berhenti sejenak, membaca ulang, dan berpikir. Seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Refleksi tentang menerima diri sendiri. Kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari buku ini, mungkin adalah tentang penerimaan. Bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Bahwa tidak semua luka harus langsung sembuh. Dan yang paling penting, bahwa kita tidak harus selalu baik-baik saja. Kadang mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, justru adalah langkah pertama untuk benar-benar pulih. Buku ini tidak memberi solusi instan. Tidak menawarkan jawaban pasti, tapi ia memberi ruang untuk merasa, ruang untuk memahami, dan mungkin itu yang sebenarnya kita butuhkan. Relevansi dengan kehidupan sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering dipaksa untuk terus berjalan, terus produktif, terus terlihat kuat, terus terlihat bahagia. Media sosial memperlihatkan versi terbaik dari hidup orang lain. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Kita mulai merasa bahwa kita tertinggal. Bahwa hidup kita tidak cukup baik. Dan di tengah semua itu, sisi tergelap surga hadir seperti sebuah pengingat pelan. Bahwa apa yang terlihat tidak selalu mencerminkan kenyataan. Bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri. Punya luka yang tidak selalu terlihat. Dan bahwa tidak apa-apa untuk berjalan dengan kecepatan kita sendiri. Kelebihan buku ini. Salah satu kelebihan terbesar dari buku ini adalah emosinya. Bukan emosi yang meledak-ledak, tapi emosi yang dalam, yang perlahan meresap. Selain itu, pendekatan ceritanya terasa jujur, tidak dibuat-buat, tidak mencoba terlalu keras untuk menyentuh. Dan justru karena itu, ia berhasil menyentuh. Karakter yang realistis, tema yang dekat dengan kehidupan, dan gaya penulisan yang tenang. Membuat buku ini terasa seperti teman, bukan sekedar bacaan. Hal yang mungkin tidak cocok untuk semua orang. Namun, buku ini juga bukan untuk semua orang. Jika kamu mencari cerita yang cepat, penuh konflik, dan dramatis, mungkin buku ini akan terasa lambat. Karena sisi tergelap surga bukan tentang kejadian besar. Ia tentang perasaan, tentang hal-hal kecil yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya sangat berarti. Dan untuk bisa menikmatinya, kita perlu membaca dengan pelan, dengan hati yang terbuka. Penutup, surga yang lebih manusiawi. Pada akhirnya, sisi tergelap surga mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa bahkan dalam sesuatu yang indah akan selalu ada sisi yang tidak sempurna. Dan itu tidak membuatnya menjadi buruk. Justru itulah yang membuatnya nyata. Karena hidup tidak pernah benar-benar hitam atau putih. Ia selalu berada di antara keduanya. Di antara terang dan gelap. Di antara bahagia dan luka. Di antara harapan dan kenyataan. Dan mungkin surga yang sebenarnya bukanlah tempat tanpa luka,
tapi tempat di mana kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, dengan segala yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah mampir di channel Antara Pikiran. Sampai jumpa di video selanjutnya.